Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika kelas 10. Kali ini saya akan membahas mengenai materi pengukuran. Pada saat melakukan pengukuran suatu besaran fisika, dibutuhkan alat ukur untuk mendapatkan data hasil pengukuran. Nah, alat ukur yang digunakan sangat variatif. Oke, kita langsung masuk saja materinya. Alat ukur yang pertama yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang digunakan yang pertama adalah mistar. Nah, mistar sudah sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mistar ini punya satuan cm. Tingkat ketelitiannya yaitu 0,5 cm. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Nah, seperti bisa kalian lihat di sini, ini merupakan alat jangka sorong. Nah, di sini jangka sorong ini dalam menentukan atau dalam melampirkan hasil pengukurannya menggunakan dua skala, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Tingkat ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, kita bisa lihat di sini adalah bagian-bagian dari jangka sorong, yaitu ada rahang atas ya. Ada rahang atas, lalu ada baut pengunci yang ini, dan yang ini adalah tempat di mana bendanya diletakkan, benda yang akan kita ukur. Lalu di sini ada skala nonius ya, ini skala nonius yang kecil ini, skala nonius. Lalu ada penggeser rahang ini untuk menggeser-geserkan dari rahangnya ya, rahang yang ini, rahang yang bawah. Lalu kemudian ada skala utama. Skala utama itu yang ini ya, yang dari 1 sampai 12 sampai 14 ya, berarti kalau yang ini sampai 14. Jadi yang ini adalah skala utama dan yang di bawahnya adalah skala noniusnya. Oke. Nah, nanti ketika kita menggunakan alat ukur, bendanya adalah disimpan di rahang yang bawah untuk mengetahui diameter luar, lalu untuk mengetahui diameter dalam menggunakan rahang atas, dan untuk mengetahui kedalaman suatu benda itu menggunakan ekornya gitu. Baik. Nah, bagaimana cara melampirkan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong? Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini ya, di layar. Di sini kita lagi menghitung diameter luar dari sebuah benda. Untuk melampirkan data hasil pengukurannya, yaitu kita harus tentukan terlebih dahulu skala utamanya berapa dan skala nonius atau verniernya berapa. Nah, skala utamanya yaitu kita lihat di sini ada gambar jari ya. Untuk skala utama kita yang ini skala utama ya. Kita lihat skala yang sebelum angka 0 yang di bawah. Di sini kan ada 0 ya, yang ini. Berarti skala yang di atas yang sebelum angka 0 adalah yang ini. Ya kan? Nah, berarti kalau yang ini adalah 1,1 cm. Berarti skala utamanya adalah 1,1 cm. Lalu untuk skala vernier atau skala nonius adalah kita lihat garis yang berhimpitan antara skala nonius yang ini dengan skala yang atas. Jadi ada garis yang berhimpitan. Ternyata dari sekian garis ini, dari 0 sampai 10 ya, garis yang berhimpitan adalah angka yang ini. Nah, berhimpitan antara garis yang di atas dengan garis yang di bawah, berhimpitan. Nah, sehingga untuk skala noniusnya adalah 0,65 mm. Diambil dari mana? Nah, kita lihat. Ini kan skalanya 0 ya, yang bawah. Ini 0, berarti kalau segini adalah 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Nah, berarti untuk yang ini berarti yang ini 6,5 ya, karena yang ini kan berhimpitannya di sini ya. Berarti ini 0,65 ya. 0,65 mm gitu. 0,65 mm karena yang di atasnya satuannya dalam cm, kita rubah 0,65 mm adalah 0,065 cm. Sehingga untuk hasil pengukurannya kita jumlahkan skala utama ditambah dengan skala vernier atau nonius. 1,1 ditambah 0,065 hasilnya 1,165 cm. Nah,
jangka sorong. Yang berikutnya alat ukur panjang. Yang ketiga adalah mikrometer skrup. Nah, alatnya seperti ini ya. Mikrometer skrup. Di sini ketelitiannya makin kecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, semakin kecil nilai ketelitian suatu alat ukur, akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih mendekati hasil yang sebenarnya atau mendekati ukuran yang sebenarnya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari mikrometer skrup, ada rahang geser ya. Ini adalah bendanya yang akan diukur, ada skala utama yang ini ya, ada skala utama, lalu yang ini skala nonius ya. Lalu kemudian ada rodanya, yang ini adalah untuk diputar-putar, ya ininya bagian diputar-putarnya ya. Lalu ada, kalau kita diperbesar, nah seperti ini ya. Skalanya ada 2 skala seperti di jangka sorong untuk mikrometer skrup. Ada skala utama, yang ini skala utama, dan yang ini skala nonius ya. Nah, baik, kita masuk ke contoh melampirkan hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Nah, menggunakan mikrometer skrup kita seperti jangka sorong ditambahkan skala utama dan skala noniusnya. Yang kita lihat, karena ini yang skala utamanya yang ini ya, skala utamanya yang ini, berarti kita lihat ini kan ada garis ya, ada garis yang ini. Nah, ini garisnya. Kita lihat sebelum garis yang merah ini, yang ibu garis. Nah, itu apakah ada garis terakhirnya untuk di skala utama yang mana? Ternyata garis terakhir di skala utamanya ini ya. Nah, ini garis terakhirnya. Sehingga ini, karena ini garis terakhir sebelum garis merah yang panjang ini, itu berarti 13,5. Satuannya milimeter ya untuk mikrometer skrup. Berarti ini 13,5 mm. Lalu skala noniusnya adalah kita tarik garis lurus dari yang sini ke skala nonius. Ternyata garis yang lurus atau berhimpitan dengan skala utama adalah garis yang ibu kasih lingkaran ini. Berarti itu kita lihat yang dikasih lingkaran di sini sudah dipakai tanda panah. Ternyata kita lihatnya dari bawah ya. 15 kan yang ini ya, 15. Kalau ke atas sampai ke panahnya itu berarti 16, 17. Jadi sampai sini adalah 17 ya. 17 berarti 0,17 mm. Itu skala noniusnya. Kita sudah dapat skala utamanya 13,5 mm ditambah skala noniusnya 0,17 mm. Hasilnya adalah 13,67 mm. Itu ya. Jadi tolong diperhatikan kembali, untuk menentukan skala utama adalah kita lihat dari garis sebelum garis yang panjang ini ibu tarik garis panjang ya. Ini ada garis yang terakhir yang sebelum banget, itu kita ambilnya yang itu ya, jangan ambil yang 13 tapi ambilnya yang di bawah itu, garis itu. Ini jadi 13,5. Kok 13,5 tahu dari mana? Kita lihat aja skala ini. Ini tiap satu skala maju itu kan 0,5. Kesini maju lagi jadi 10. Berarti satu ini kan jadi kebagi 2 ya, berarti setengah-setengah gitu. Makanya ini 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5. Jadi itu skala utamanya. Jadi skala utama yang ini ya. Ini skala utama atau SU, yang ini skala noniusnya. Skala nonius untuk mikrometer skrup, kita tarik garis dari sini sampai ke skala nonius. Ternyata yang ini yang berhimpit. Kita lihat yang berhimpit itu ternyata dari bawah dihitungnya ya, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. 15 naik lagi 16 naik lagi 17, jadi 0,17 mm. Baik. Nah, yang selanjutnya yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa ini, besaran massa diukur menggunakan neraca ya. Di sini ada 2 jenis neraca lengan, yaitu neraca Ohaus, tapi di sini ada 4 lengan ya, 4 lengan, ada 4 lengannya, dan yang satunya lagi ini 3 lengan. Nah, ini 3 lengan. Jadi yang ini tuh disebutnya lengan ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 lengan ya. Oke, ya ini yang 4 lengan, contohnya diperbesar ya. Ada 4 lengan. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini tergantung dari bendanya gitu. Kita geser-geser sampai posisinya stabil antara yang di benda dengan yang di skala yang di sini, stabil gitu ya, tidak ada yang berat sebelah.
Nah itu kita bisa langsung ketika sudah stabil alatnya, kita bisa tinggal menjumlahkan saja dari yang paling besar ditambah yang ini, yang kecil dan yang paling kecilnya banget gitu ditambahkan. Mohon maaf ada iklan lewat. Nah lalu setelah kita menggunakan yang ini yang 4 lengan, contohnya yang untuk 3 lengan ya, ini yang 3 lengan seperti ini dalam bentuk seperti ini ya, tidak dalam bentuk sebenarnya. Nah misal ketika kita mengukur sesuatu, massa dari suatu benda, didapatkan hasil seperti ini. Ada yang menunjukkan angka 370 dan 5,4 ya. Nah, di sini yang 300 itu disebutnya lengan belakang, yang 70 disebut lengan tengah, dan yang 5,4 disebut dengan lengan depan. Kita tinggal menjumlahkan semuanya. Jadi 300 ditambah 70 ditambah 5,4, hasilnya adalah 375,4 gram ya. Satuan untuk neraca. Ini yang menggunakan neraca Auhaus 3 lengan ya. Nah, kemudian yang namanya pengukuran itu, apalagi kita sebagai manusia tempat salah, tempat lupa, sehingga pasti gitu ya tidak mungkin dalam satu kali ukur mendapatkan hasil yang baik atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan kenyataan. Tapi selalu ada kita mengalami kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran itu ada 3 jenis, ada kesalahan umum, ada kesalahan sistematik, dan ada kesalahan acak. Kesalahan umum itu yaitu kesalahan berdasarkan keterbatasan pengamat gitu ya. Nah, pengamat pada saat kapan? Pada saat melakukan pengukuran. Nah, kesalahan ini disebabkan karena pengamat biasanya membaca skala kecilnya kurang terampil gitu ya. Kurang terampil membaca skala paling kecil, kurang terampil menggunakan alatnya gitu kan. Atau bahkan alatnya yang digunakan gitu ya tidak dalam posisi yang lurus dengan pengamat gitu. Jadi kalau ketika menggunakan alat ukur diusahakan lurus antara mata pengamat dengan alat yang digunakan. Itu kesalahan umumnya gitu ya. Yang kedua, kesalahan pengukuran itu bisa berasal dari kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik itu misalnya kesalahan dari alat yang digunakan, baik dalam bentuk error alatnya atau dari kondisi lingkungan yang bisa membuat alatnya menjadi tidak kondusif atau error gitu ya. Nah, misal dari kerusakan alat gitu ya, atau dari perubahan suhu juga bisa, atau dari kesalahan paralaks atau penentuan skala nolnya tidak tepat gitu. Jadi alatnya itu sudah tidak di nol lagi posisi awalnya, itu juga termasuk menjadi kesalahan sistematis gitu atau sistematik gitu. Lalu yang berikutnya adalah kesalahan acak. Kesalahan ini dikarenakan adanya fluktuasi atau goncangan dari sekitar pada saat kita melakukan pengukuran, misalnya di tempatnya bergetar gitu ya, tidak stabil, atau misalnya ada bisik atau radiasi, itu tergantung dari pengukurannya gitu. Nah, videonya sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.